الله وبركاته. الحمد لله الذي أبرزنا في آخر الزمان وجعلنا من أمة نبي آخر الزمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد الكونين وعلى آله وأصحابه وبيته والمهدي خليفته وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسر الإسلام في جميع الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا أحمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المهدي وعلى آله. Kiai Muhammad Saleh Qasim, mata Allah fi hayati, yassarallahu fi kulli amr, warfa'allahu bil Quran darajat. Begitu juga pengurus masjid, takmir masjid, ngurus masjid nggak mudah, karena kalau ngurus masjid itu butuh lapangan jiwa. Maka kalau pengurus masjid jadi waliullah, syaratnya cuma satu, salamatus sadr. Tidak ada goresan di kolbu. Dan saya yakin kalau sudah berakidah Ahlussunnah, bertasawuf, itu gores-gores di kolbunya gampang diurus. Amin. Bapak Ibu jemaah yang memuliakan Allah, saya ini belum pantas dipanggil kiai, masih muda kata orang. Tapi nama saya Hashim. Hashim kan jibri Rasul, jadi tua. Akhirnya guru saya memberi saya gelar Buya, itu di Sumatera Barat. Lalu ada seorang habib di Jakarta memberikan gelar Abuya. Semenjak saat itu tiba-tiba orang manggil saya Abuya, daripada gak pantas juga karena Abuya itu orang yang sudah sepuh senior. Tapi barangkali karena ini lakop diberikan guru, kita tasdik, kita terima saja, asli tidak usah nolak, karena tidak ada sesuatu pergerakan di alam semesta kecuali diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami diizinkan Allah berguru kepada ulama Ahlussunnah Nahdiyah. Ini sudah dikasih istilah Nahdiyah. Nah, ada juga yang ngaku Ahlussunnah, tapi dia salafiyah juga, tapi bukan salafiyah Nahdiyah. Akhirnya betul istilah ini nisbat begini boleh. Cuma kalau di luar negeri orang nggak paham. Ya, di dalam negeri aja kita pakai istilah Ahlussunnah dan Syekhi wa Maulai Ali Mustafa Yaqub. Beliau ini sempat dituduh Wahabi oleh beberapa orang. Saya nggak tahu orang ini kiri atau nggak tahu. Padahal beliau 9 tahun jadi murid mantunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Bahyai Idris Kamali. Begitu juga pemegang sanad Sahih Muslim Syekh Syamsuri Balawi. Di sanad Sahih Muslim kita dari sana. Jadi saya kan masuk sanadnya Nazil, kalau pakai kan masih ada. Iya. Ini nggak pantas disebut kijai. Jadi jarak saya dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih ada 2 orang. Barangkali pakai dan ketemu murid-muridnya beliau yang sudah sepuh-sepuh, masih sempat ketemu. Atau kita sama apa? Dalam ilmu hadis itu penting. Orang yang ketemu guru tua, guru muda itu penting sekali, karena berkaitan dengan adab. Dan saya melihat itu terjadi, diterapkan ilmu ini adabnya di pesantren Jawa. Bahkan kami di Sumatera
sudah beda pesantren, itu persaingannya sudah Masya Allah. Kadang-kadang lupa adab bahwa kita ini pesantren adalah murid dari pendiri pesantren yang di sana. Harus takzim kepada yang di situ. Yang ada malah kita mengkritisinya, mengatain yang di belakang dan segala macam. Tapi itu tradisi kami, nggak bisa juga dipaksa, tidak bisa dijauhikan juga. Ya. Beliau rahmatullah ketika dituduh, beliau keluarkan buku Titik Temu Wahabi NU. Tapi beliau kemudian tambah Islam. Alhamdulillah, beliau kemudian mengeluarkan buku lagi, judulnya Cara Benar Memahami Sunnah. Nanti silakan cek di situ. Akidah beliau dalam sifat Allah itu Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah itu terbagi dua manhajnya. Manhaj yang menyerahkan makna kepada Allah dengan manhaj yang mentakwil. Beliau memilih yang menyerahkan makna, disebut tafwid. Dan itu beliau lakukan setelah ketemu guru saya, Syekh Muhammad Hasan Gitu. Ya. Di situ saya mengetahui beliau ini seorang ahlu sunnah Asy'ariyah murni. Ya. Jadi tidak benar orang menuduh guru kami seorang Wahabi. Ya. Ini harus diluruskan. Dan beliau langsung ngomong kepada saya, Rozi, saya ingin mengganti kitab kita dengan Sanusiyah, Syarah Ususiyah atau Al-Bajuri dan lain sebagainya. Beliau pernah berkalam seperti itu. Tapi wafatul mana, ya, ternyata takdir berkata lain, beliau wafat sebelum mengganti kitab. Ada satu karamah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karamah ilmiah, ruhiyah. Orang kan bayangkan karamah itu terbang, itu biasa. Karamah itu berasal dari kata karam, kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah? Ulama Al-Azhar baru buat muktamar 2016 merumuskan manhum Ahlus Sunnah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebelum kemerdekaan sudah merumuskannya dan kalamnya sama. Dalam risalah Ahlus Sunnah yang beliau tulis dan kemudian disalin ulang oleh Gus Aisyah Allah yarham, itu tertulis Ahlus Sunnah itu siapa? Apa kata beliau? Pertama, beraqidah Ahlus Sunnah yang diriwayatkan Imam Asy'ari dan Maturidi, yang kita sebut Asy'ariyah Maturidiyah. Apa penciriannya? Belajar pakai sifat 20. Gimana? Katanya? Ya. Masih? Ya? Bapak itu masih? Atau nanti? Ya. Atau udah enggak? Terus yang kedua, bermazhab salah satu dari mazhab yang 4. Mazhab yang 4, hafal ya. Nah, kita mazhabnya apa? Dan yang ketiga, bertasawuf dengan tasawuf Imam Ghazali atau Syadzili atau sejenisnya. Maksudnya yang sekarang disebut tasawuf tariqat mu'tabarah. Ya, istilah mu'tabarah itu Arabiah Indonesia. Dalam bahasa Arab istilah itu tidak ada. Dalam bahasa Arab at-tariqah as-sahihah begitu. Tapi dalam istilah kita kemudian diambil istilah mu'tabarah. Ya. Mu'tabarah yang dianggap. Karena thariqah pasangannya sahihah, bukan mu'tabarah. Tapi karena ini sudah menjadi kosakata dan itu sahih lughatan, lakinnahu ghairu muwafiq li ba'dil ahyan. Tapi tidak masalah. Kalau kita pergi ke Mesir misalnya, mereka nyebutnya at-tariqah as-sahihah. Dari Sudan at-tariqah as-sahihah.
Kita ke ujung negeri, di Bahrain itu Al-Tariqah Al-Sahih, itu bahasanya. Kalau kita buka karya beliau, ternyata di situ terlihat Tariqah beliau cenderung kepada banyak Tariqah, tapi yang akrab ila Syadziliyah, ya, akrab ila Syadziliyah. Beberapa kadang-kadang akrab ila Qadiriyah, tapi sepertinya beliau tidak membuka halaqah tasawuf, ya, sama seperti sahabatnya di Sumatera, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, cuma 3 tahun membimbing seluruh tarekat Naqsyabandi, habis itu beliau tutup. Beliau fokus mengajarkan fikih. Itu satu angkatan, ya, sama-sama berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkaburi. Jadi mereka ini mursyid benar. 2016, jadi udah hampir seabad, ulama Mesir baru buat muktamar Ahlus Sunnah sedunia, merumuskan manhum Ahlus Sunnah secara global dan lafaznya sama. Gitu. Apa kata mereka? Ahlus Sunnah itu 3, Asy'ariyah, Maturidiyah, bermazhab yang 4, atau bertasawuf. Nah, maka aneh jika ada kiai, bunyai, santri yang bertasawuf. Saya dengar kalau ada kiai bilang, jangan tasawuf gila. Berarti dia nggak paham tasawuf itu apa. Ternyata tasawuf yang dia maksud ilmu kebatinan, ilmu wifik. Wifik bukan far'un minan tasawuf, ya. Wifik itu ilmu mustaqil. Raja-raja, ya, ada beberapa yang pakar misalnya. Antum kan ada jin di belakangnya. Jangan main-main untuk hal-hal begini, jangan main-main. Wifik itu kalau nggak turun dari wali, boleh setan. Karena wifik ini ilmunya ilmu huruf. Iya. Huruf itu sirnya ada pada alif lam, huruf ba. Maka pembukaan surah Al-Baqarah alif lam mim, udah rahasia semua. Bukan hanya Allah yang mengetahui maknanya, ya. Itu kehati-hatian untuk orang awam. Kalau rasikhun fil ilm, mereka bisa jelaskan alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Jangan main-main, itu bukan ilmu tasawuf. Jadi tolong para asatizah luruskan konsep kita tentang tasawuf. Ya, tasawuf itu dimulai dengan tazkiyatun nafs, kemudian at-tahalli bil mahani, dibersihkan dulu, lalu diisi, baru Allah kemudian memberikan al-ilham al-laduni yang disebut tajalli, dan kemudian dirumuskan tahalli tajalli. Itu sudah cukup. Itu yang disebut tasawuf. Maka tasawuf stempelnya mesti berthariqah. Kalau ada ahli wirid ngasih ijazah tidak lewat jalur thariqah, di luar tasawuf. Itu yang dimaksud Hadratus Syekh bertasawuf dengan tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu, atau Abu Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu. Abu Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu mengatakan, "Man 'amila 'amala al-akhirah li ghardin min aghrad ad-dunya fa huwa abghadul 'ibad ila Allah." Siapa yang punya amalnya itu karena urusan duniawi, wirid supaya kaya. Lihat Fortuner lewat, sholawat. Si Jero lewat, sholawat. Biar dapat Jero. Yang bagus tuh namanya Alfa. Itu nama keren sekali. Salah. Cuma kita belum sanggup belinya. Itu dibaca Qul huwallahu ahad, tambah lagi ya fard.
Jadi dia meminta kepada Allah bukan karena Allah layak untuk dimintai, tapi karena dia pengen sesuatu. Jika sesuatu itu tidak dia butuhkan, dia tidak datang kepada Allah, maka Allah akan murka kepada ini hamba. Jika dia diberi, itu bukanlah nikmat, tapi istidraj. Kullama zada al-'ata' zada istidraj. Ya? Al-istidraj nambah. Apa arti istidraj? Zahirnya pemberian, batinnya nikmah. Zahiruha ni'mah, batinuha niqmah. Ya? Zahirnya nikmat, tapi batinnya tidak. Batinnya itu adalah celaka. Apa indikator alamatnya? Kullama zada al-'ata' zada al-'isyan, zadat al-ghaflah. Setiap bertambah pemberian, bertambah durhaka, bertambah sombong, bertambah pelaku. Jadi tolong para kiai, kiai, bukan saya pengen mengajarkan, cuma tazkirul ghafil, ya, mengingatkan orang yang memang sudah mengerti. Tapi dari kecil sudah dicokokin orang, sufi itu gila, sufi itu majdub. Bukan, gila majdub itu bab yang berbeda. Dan kita ini dituduh Pak Kiai, kita meyakini orang gila itu wajib. Memang ada kaidah gitu. Ternyata mereka memaksakan pendapatnya bahwa ada salah satu hati di Jakarta, mereka tuduh gila. Iya. Kita nggak pernah bilang Habib itu gila. Bagi kita itu wali. Karena beliau itu kalau sudah ngomong ma'rifatullah, kita mampu sudah. Tak mungkin ada orang gila ngomong ma'rifat. Saya ini serang. Maka kemana-mana bawa sini, ya. Tapi hari ini lupa, batuk, jadi masuk angin dikit, batuk, masuk angin. Tiba-tiba jam 3 habis ta'lim, beliau datang nganterin. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu beliau. Datang nganterin kiri. Kata orang saya ini dokter, kata orang RCMA lulusan Ciputat. Tapi diobati oleh seorang yang menurut mereka gila. Kira-kira gila siapa? Ya? Jadi mereka tidak mengerti metodologi ilmu kewalian, lalu menuduh orang yang tidak mengerti dengan gila. Ya, ya sudah. Wa'arid anil jahilin, kita berpaling dari mereka. Nah ini yang paling concern. Kenapa kemudian saya lebih tertarik membicarakan di bagian ini sebelum berbicara akidahnya? Karena banyak sampai sekarang kiai-kiai membayangkan tasawuf itu nulis-nulis gitu, nulis-nulis raja. Thariqah ama ilmu kebatinan, ilmu hikmah. Saya nyebutnya hikmah sufliyah. Kalau thariqah itu hikmah ulwiyah. Sama-sama baca Hizb Nasr. Yang ini taqarruban ila Allah, yang ini jalban lil rizq, ya, tazlilan lil khadam, ya, biar dapat khadam. Antum kira enak dapat khadam, ya, gawat itu kalau dapat khadam. Adam itu kan jin, dan jinnya spesial, dia mirip malaikat tapi bukan malaikat. Ketika jin mati, dia belum tentu mati, maka dia turun ke nasab kita. Susah penting nasab kita. Kayak banyak anak-anak muda sekarang pada kebingungan. Saya nggak pernah belajar apa-apa kok kesurupan. Nah, karena itu dosa masa lalu itu. Nah, ini harus mulai dibersihkan. Itu bukan tasawuf. Tasawuf itu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Inilah yang dirumuskan Imam Abu Hamid Al-Ghazali Rasulullah SAW. Ya? Maka beliau jika ingin memahami tasawuf Al-Ghazali mulai dari Al-Ihya jilid 3 bab muhlikat, Ajaibul Qalb, tentang keajaiban qalb. Sudah ada terjemahannya.
mulai dari bab 21 Ajaiban Qalbu. Ternyata beliau mengerti ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran, sebelum orang diobat, penyebabnya dicari tahu dulu, sembuhkan dulu, hilangkan dulu penyebabnya, baru dikasih obatnya. Kenapa ada orang masuk korekot jadi begini? Dia pernah belajar ilmu aneh-aneh, belum dibuang, dicampur dengan ilmu korekot yang murni. Ini Pak tadinya. Mau? Ya. Jadi sebenarnya dia sudah gila waktu belajar kebatinan. Orang nggak nyadar di bawah kotorikot, ditarakin sama kiai-kiainya, nggak ngerti, nggak kasar, nggak kamil, mukamil, ditarakinlah sembarangan, diobrol itu nama Allah. Ya nama Allah itu bekerja membersihkan. Salah satu proses pembersihannya dia menjadi oleh. Nisf majnun, nisf aqil. Itu sebabnya ya, di mana-mana karena saya dari kecil sudah bertoriko. Sebelum saya belajar sifat guru, saya bertoriko dulu bagi aneh kan. Iya. Jadi belum ngerti sifat guru langsung ditalkin sama guru. Bahkan belum ditalkin kita ikut majelis zikirnya sudah asik di situ. Jadi Allah perjalankan saya kepada rasa dulu, baru dikasih nama. Jadi kita makan dulu nih. Iya. Misalnya anggap ini durian. Anggap ya, ini bukan nyuruh beli durian nih Pak, bukan. Saya coba duriannya, tapi saya nggak tahu nih durian mana. Terus kakek bilang itu durian apa nama kampung ini? Sidoarjo. Ini durian Sidoarjoi. Oh gitu. Tapi udah coba, udah habis. Jadi besok-besok kalau saya cobain rasa durian Sidoarjo saya langsung tahu. Ada orang diajarin nama dulu, ini durian namanya durian montong, ini durian. Wah, diajarin nama dulu, tapi nggak ngicip, udah sejam muter. Nah, inilah semua durian, kawan-kawan. Terus rasanya gimana? Potong dulu. Nanti kalau kamu makan durian, kamu nanti muntah. Kalau kamu makan durian nanti bau. Akhirnya takut, nggak pernah nyoba isi durian. Nah, karena kata orang, mana coba aja langsung, ya, coba aja langsung. Namanya syaitan tidak mau orang merasakan lezatnya bermakrifat, maka bisikkan kepada wali-walinya, jangan kerja toriko, ntar kamu gila, berhasil. Kasih contoh tuh, bila anak kiai majnun sekarang balik-balik. Nah itu kalau benar ya. Majzub itu cuma terjadi pada wali, bukan pada orang majnun. Ya? Majzub. Jadi wali itu ada 3. Wali, sufi. Nah itu dalam torikot ada kurikulumnya. Awalnya ditalqin, lalu riyadhah, mujahadah, maqam-maqamat, ahwal, zikir A, zikir B, terus sampai kepada zikir Quran. Dan kita dapat Quran. Jadi semua toriko ujungnya mesti Quran. Karena Quran adalah awal perintah berzikir. Terus itu kalau toriko sufi, wali yang diangkat jalur formal. Jangan wali di dalam jalur yang lain. Yang kedua wali majzub. Kata orang Jawa majzub. Wali penyedot kalian. Majzub dari kata jazbah, juzibah. Dia tertarik. Jazabatul mahabbatu al-ilahiyah. Jazabatul mahabbatul ilahiyah. Faghalabat hadhihi al-mahabbatu ala aqli. فظن العوام أنه غير عاقل بل هو أكمل الناس عقلا. Ada bisa terjemahkan? Jadi wali majzub itu, majzub artinya yang ditarik. Apa yang menarik dia? Rasa cinta yang membuat
kita hadir di majelis-majelis ilmu adalah cinta kepada ilmu dan orang berilmu. Benar? Jika getaran magnet ilmunya tidak kuat dan di kolbu kita tidak ada magnet itu juga, maka tidak ada tarikan. Walaupun dia tetangga masjid, walaupun dia tetangga pesantren, kalau di kolbunya tidak ada nurul ilm, dia tidak tertarik. Sedangkan ini bukan nurul ilm, nur yang ada di kolbunya nurul mahabbah. Cahaya cinta menarik dia. Akhirnya tertutuplah akalnya karena gelombang-gelombang cinta. Coba lihat orang jatuh cinta, dia nanti mojok, padahal biasanya dia malu mojok. Dia jalan berdua digandeng-gandeng, padahal biasanya malu gandeng orang. Karena sudah tertutup oleh cahaya, dia berakal tapi dia sedang asik. Mereka boleh juga disebut dengan wali sakran, wali yang sukara, wali yang mabuk. Kalau dalam mabuk fisik tidak berlaku hukum fikih, apalagi wali yang terkena mabuk rohani, maka hukum fikih lebih-lebih tidak berlaku. Orang awam gila, dia lagi mabuk. Jadi Asy-Syaikh Al-Habib, Syekhan dan sejenisnya itu adalah wali-wali yang sedang mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kawan saya, sahabat saya, Om Gidong. Itu saksi, datang ke rumahnya, beliau buang air kecil, nggak ada bau sama sekali. Ini kita yang ngajar-ngajar kitab nih, bau jengkol. Beliau enggak, malah kelihatan jorok sama orang, tapi nggak pernah tahu. Gimana? Ya, orang melihatnya kayak gila, Masya Allah. Jadi yang bilang dia gila itu al-jahil. Itu artinya pura-pura nggak tahu. Bodoh. Orang bodoh yang usah dihiraukan. Wa arifanil jahil. Kita kejauhan aja. Ibu pikirin orang-orang yang gila. Ada wali yang ketiga, wali malamatiyah. Malamatiyah dari kata lama yalumu lauman. Lama yulawi, terus fa'ala matiyah. Wali, tapi belakangan berubah istilahnya jadi bukan mulamiyah atau mulaman, jadi malamatiyah. Ya. Siapa yang disebut wali malamatiyah? Kalau di zaman ini Syekh Abdul Qadir Jilani, dia punya satu murid kutub, pangkatnya kutub. Ya, Udail Albani, guru daripada Sultan Muzaffar yang pertama kali menghidupkan maulid Nabi di kalangan Ahlus Sunnah, dan guru juga dari Salahuddin Al-Ayyubi yang memenangkan perang salib dengan cara damai. Gurunya Udail Albani. Udail Albani ini wali malamatiyah. Orang sholat di masjid, imam masjid masuk masjid, dia sengaja buang air kecil di depan masjid, ke arah yang lain, bukan ke arah kiblat. Berdiri lah, habis itu nggak istinja, sengaja pas imam lewat. Dari tadi dia nungguin imam lewat, karena imamnya habis hafal mantan kitab Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Al-Muhadzab. Ya, ya, dan Muhadzab yang disyarah kemudian oleh Maulana Imam An-Nawawi. Ketika dia melihat, katanya wah, kok kencing berdiri, nggak istinja lagi, kita sholat dia malah teriak-teriak. Masuk masjid selesai sholat, dia nggak zikir, dia langsung berdiri, langsung berdiri, terobos jamaah, langsung dia sidang itu, Udail Albani. Wali gila. Emang begini wali? Iya betul. Faqad tazandaqta, engkau telah zindik. Nah,
Jadi tuduhan zindik untuk para sufi dari dulu. Jadi jangan heran kalau guru kita, masyayikh kita dituduh zindik ya. Kalau pakai paling dituduh musyrik. Masuk ke tawasulan. Ada lagi itu tersihat. Terus yang lucu Imam besar Istiqlal. Iya. Namanya Nasaruddin Umar. Itu Syiah di masjid. Nyambung nggak? Orang Syiah benci sama Umar. Ini orang namanya Nasaruddin Umar. Dituduh Sibeh kali ya. Yang barusan ditangkap itu, itu sedang punya propaganda dari sebelum 2016 mengadu Sunni Syiah. Ternyata Syiah yang dia maksud adalah ulama-ulama sufi yang ada dalam tubuh Nahdliyin yang berkembang di pesantren-pesantren yang ada di tarbiyah Islamiyah di Sumatera, yang ada di Wasliyah di Sumatera Utara, Dayah di Aceh, NW di Lombok, Khairat, Sulawesi, guru Skumpul itu yang dia maksud Syiah. Buat maulid Syiah, tawasulan Syiah, kita ngomong Jalil Hasan wal Husaini ini Syiah. Kuncinya bukan main kepada keluarga Lupe 2016 ya. Reform 1 itu tersihat. Itu dia. Jadi betul-betul berbahaya ini orang. Cuma kawan-kawan pergerakan yang katanya aswaja nggak ngerti ini orang agendanya apa, berbahaya. Yang membela dia maulidan, tawasulan, padahal itu amal dianggap syirik oleh orang ini. Kalau sebelum komentar ya pelajari dulu kan. Cuma saya berharap semoga dia tidak terlibat dalam terorisme. Semua pemahamannya sampai di situ aja. Yang diringan oleh dalam hukum. Karena kalau terlibat teroris bisa lama itu cerita. Baik. Kok jadi kaku gitu Pak? Wali malamati. Apa arti malamatiya? Man la yudminu syarran wala yuzhiru khairan. Ini nas Imam Sohar. Ada yang bisa terjemahkan? Nih, hadiah. Monggo. Tapi nggak diulang lagi. Ada yang bisa terjemahkan? Ini sudah pakai ngaji di mana-mana itu. Ya udah, kita beruntung ya. Man la yudminu syarran, yang tidak pernah menyimpan keburukan di qalbinya, wala yuzhiru khairan, tapi juga tidak pernah menonjolkan kesolehan, kebaikan. Hudayb al-Ban qaddasallahu sirrahu la yudminu syarran wala yuzhiru khairan. Hudayb al-Ban itu kawan Imam Suhrawardi, pengarang kitab Awarikul Ma'arif. Dia mengerti benar ini orang makomnya apa. Ketika si imam menyidang dan mengatakan ente zindik, Hudayb al-Ban yang tadi pura-pura mabuk, pura-pura gila, pura-pura semua, ini malamatiyah ini semua yang ada pada sufi, semua yang ada pada rahasia sufi dia punya semua. Tapi gayanya seperti orang majnun, agak sulit untuk mengetahuinya oleh sebagian orang. Tiba-tiba dan oleh wahai Tuan Imam yang sangat faqih dan hakim daripada Mahkamah Agung. Dulu ada Al-Mahkamah Al-Ulya, yaitu si imam ini. Hal ta'lam kulla ilmillah, apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Kira-kira Pak Kiai kalau ditanya begitu jawabnya mana? Sama, masih satu frekuensi ya. Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Jawab kita lah, enggak. Saya cuma tahu sebagian. Tapi dia ngomong saya tahu sebagian, udah kena lagi. Berarti dia merasa tahu. Ya sudah, diambil kalam itu oleh Hudayb al-Ban.
Ana alladhi la ta'lamu anta ayyuhal qari. Akulah dia yang kau belum tahu itu, wahai Tuhan Qari. Langsung dia diam. Ternyata kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir berulang kembali. Itulah. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Sampai nanti. Sampai imam yang ditunggu-tunggu itu Al-Imam Al-Mahdi itu. Saya lihat pesantren-pesantren ada kitab Al-Imam Al-Mahdi yang disusun oleh yang baru wafat ini dari Syam, siapa? Pengarang tafsir. Yang Saudi. Dia tinggal di Saudi. Pengarang tafsir. Syekh Ali As-Saudi. Beliau menulis kitab Al-Imam Al-Mahdi dan kitab itu diajarkan di pesantren. Udah pakai gak usah repot-repot. Hidupin aja semasa itu. Emang kelah. Sedang diikhtiarin. Baik. Jadi spirit Ahlus Sunnah itu ada pada tasawuf. Spirit Ahlus Sunnah ada pada tasawuf. Kalau nggak ada Mursyid Salahuddin Al-Ayyubi tidak bisa memenangkan perang salib. Jika tidak ada Qutb Al-Bani, ya, maka Al-Muzaffar tidak akan membuat maulid. Jika tidak ada Agha Ibn Syamsuddin As-Sufi Al-Kabir Waliullah bila syak, maka tidak ada Muhammad Khan Al-Fatih. Tapi kan sekarang orang jualan nama khilafah, Al-Fatih, tapi dia tidak menghargai prosesnya dan tidak mengambil apa yang membuat Al-Fatih bisa menjadi Al-Fatih. Padahal Muhammad Al-Fatih menjadi Al-Fatih karena dia berguru, dibimbing oleh Syekh Ibn Syamsuddin, seorang sufi. Ya. Pendiri negeri ini semuanya sufi, kecuali yang non muslim, semuanya punya riyadhah, punya gerakan, pejuang-pejuang nasional, hampir semuanya sufi. Pangeran Diponegoro, siapa aja? Imam Bonjol, Naqsyabandiyah, Pangeran Antasari, ya, itu Samania Khalidi, Yusuf Al-Makassari, beliau Khalwadiyah. Sebut semuanya orang-orang bertarekat. Gak ada yang bertarekat. Kalau dulu pejuang Supong, itu bertarekat beliau. Ya, Supong. Gak ada yang bertarekat. Kalau di Jawa kan jalurnya lewat Maulana Khalil. Semuanya gak ada yang bertarekat. Jadi aneh kalau kiai ngambil wirid tapi tidak bertarekat. Ya. Ini saya sampaikan satu asbab yang saya sudah dalami bertahun-tahun. Orang yang tidak bermursyid cuma ambil ijazah wirid. Fala yahsul illa at-ta'ab. Dia tidak dapat dari wiridnya kecuali lelah. Lelahnya bukan fisik, tapi lelah qalbiyah. Contoh, wirid supaya jalur rezeki. Kan lagi senang tuh orang baca Waqiah, dibaca. Rezeki nggak datang juga. Capek. Dan ini khatar azim, ini berbahaya. Jika dalam beberapa hari tidak wujud apa yang dia mau, dia bisa menjadi benar-benar syak kepada Al-Quran. Ini bahaya. Maka jangan ambil wirid kecuali dari mursyid. Oke? Antum saya dapat ijazah dari fulan. Udah itu ijazah buat dia aja. Ya? Kau usah dibagi, kan nggak tahu resepnya. Yang mengerti takaran zikir ini berapa, untuk apa, itu namanya mursyid. Kalau mursyidnya ngerti ilmu hikmah, alhamdulillah. Biasanya dia itu ngerti. Itu senjata buat beliau.
Karena zikrullah silahul muridin. Zikrullah itu senjata murid. Ingat lafaznya muridin atau salikin. Kalau sudah arifin, apa senjatanya? Bukan zikrullah lagi. Banyak orang ketipu, pengennya statusnya jadi salikin muridin terus. Nggak pengen naik-naik, makanya nggak jadi wali. Jadi wali murid. Nah itu. Makanya bermursyid. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada yang sekarang kiai lebih alim dari beliau. Ayo uji sama Ar-Razi aja, gak usah sama Ghazali. Ya, kita pretelin hadis-hadis, kita pretelin kawan-kawannya. Gak usah sama Ghazali masanya itu. Ini Ghazali ini gak masuk. Gimana antum ketemu Ghazali? Imam Ghazali masih bermursyid di akhir hayat kepada Maulana Imam Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini tertulis silsilatnya dalam silsilah Tariqat Naqsyabandiyah, Al-Khalidiyah, Al-Aliyah, Mus'ariyah, itu tertulis namanya. Akan dicek. Dan itu beliau tulis di dua kitabnya, Ihya Ulumuddin dan Al-Maqsad Al-Asna. Di ujung Maqsad Al-Asna beliau mengatakan, aku mengambil ilmu Asmaul Husna daripada Abu Ali Al-Farmadi. Itu jenisnya, begitu juga di Ihya. Dia dinukil kalam-kalamnya. Itu selevel Ghazali loh. Ada yang setinggi Ghazali sehingga gak perlu mursyid. Nabi Musa, ada yang lebih tinggi dari Nabi Musa sih. Nabi Musa masih ngaji kan? Jadi walaupun beliau kalimullah, Allah tetap turunkan kita. Engkau harus ambil asbab. Asbabnya ambil ilmu kepada Khidir al-Yabid Munkar. Dan disuruh hal-hal yang gak masuk akal, tapi masuk ke dalam kolbu. Apa hubungannya? Nanti hai Musa, jika ikanmu hilang, berarti di situ kau ketemu. Apa hubungannya ikan dengan Nabi Khidir? Oh, ternyata ada hubungan. Ada hubungan. Kalau kita nyambung kan? Nggak nyambung. Otak kita nggak nyambung. Otak Nabi Khidir nyambung. Ya? Dan kita beruntung di negeri ini banyak wali-wali dulu yang di hadapan nur tarekat Khidiriyah yang banyak sekali. Dan tarekat sufi tidak akan sah, tidak akan wasal kecuali dia punya syarat. Syaratnya mesti berakidah sunnah dan bermazhab, beramal syariah. Ya? Ini intinya. Silakan buka kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah, juga kitab Unyah karya Imam Abdul Qadir Jilani. Ya. Apa kata beliau? Untuk usul mesti punya akidah yang sah. Imam Muhammad Al-Khani Al-Naqsyabandi, kalau tadi Imam Abdul Qadir Jilani, kalau ini Naqsyabandi, apa kata beliau? Syurutul usul ay ya'taqid as-salik i'tiqadan sahihan ala manhaj ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Maka nggak ada namanya Syiah itu sufi, itu nggak ada. Syiah sufi itu tidak. Kalau di Syiah bukan tasawuf tasawuf. Yang ada mereka punya teori namanya irfani. Irfani itu rada-rada mirip tasawuf tapi bukan tasawuf. Tolong diluruskan. Tolong diluruskan. Gimana Pak Ki? Iya. Ampun. Yang itu katanya tasawuf itu bukan dari Nabi. Orang yang lulus tasawuf bukan dari Nabi karena mentolaahnya kurang. Dia baca Quran, hafal ayatnya, kecilnya udah hafal. Qul huwallahu ahad itu tasawuf tertinggi. Katakan dari Muhammad,
Allah. Zikirnya para sufi, Allah. Hu-nya hilang, Allah, 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 Allah. Katakan, itu dipecah oleh para sufi. Itu kayak layi, disuapkan satu-satu. Allah, Ahad. Ahad itu hasilnya. Jika kau katakan Wallahu Ahad, kau akan dapat makna. Jika kau katakan Huwa Allah, maka hasilnya Ahad itu puncak ma'rifatullah. Makanya Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, karena asror ba ada di situ. Asror alif, kenapa alif di depan? Ya. Bis. Nah, itu ada pada Qul Huwallahu Ahad. Oh, panjang itu ceritanya 12 SKS. Enggak beres-beres itu 12 SKS. Belum tahu lagi kapan datang sini. Iya. Ya. Jadi yang mengatakan tasawuf bukan dari Nabi, berarti dia kenal Nabinya kurang. Dia kurang kenal Nabi. Dia kenalnya Nabi cuma yang diriwayatkan oleh rawi-rawi zahir. Oke lah, di Sahih Bukhari nggak ada. Dulu Imam Bukhari ambil hadis itu dari sufi. Berapa banyak tokoh sufi di dalam Sahih Bukhari? Imam Muslim berguru kepada sufi. Imam Abu Dawud berguru kepada sufi. Imam Nasai malah terang-terangan Yahya as-Sufi, disebut Yahya as-Sufi. Semuanya berguru kepada sufi. Oh, mereka gunakan ini. Iya. Kalau Imamnya Muhammad bin Idris Syafi'i, kata Imam Syafi'i, sufi itu kasulun jahulun. Pakai mubarak ya? Iya. Gimana? Itu kalau bilang itu orang gimana? Kasul, jahul, sahur, hanya apa? Jahul, kasul itu mubarak, benar-benar pemalas, benar-benar jahil, bodoh. Imam Syafi'i ngomong ke orang yang udeng-udengnya sebesar Apa ya? ban Vespa, keberatan nggak mau kerja. Gimana mau nyampe rumput pakai udeng-udeng kan nggak mungkin. Gimana mau kerja, mau nyangkul dia pakai gamis-gamis yang menghalangi dia bekerja. Dia salah paham. Sufi itu beda dengan malas. Tawakal syai, al-kasal syai. Tawakal itu sesuatu yang berbeda dengan malas. Jadi ada orang belajar ilmu hikmah wirid-wirid, belum kaya-kaya, ngasih ijazah dan murid. Dia belum kaya, murid ini dijazahin pikir semuanya bacanya. Kalau murid dicerdaskan dia nanya, Pak, ya kok masih miskin aja? Iya, terjadi ini. Itu bukan terjadi lagi. Iya. Ini berjual-jual. Saya ketawa kan gitu. Gimana yang jawabnya? Ya emang dia bukan ngurus, dia cuma dapat ijazah wirid. Kalau di kalangan sufi, orang kalau dapat talqin ijazah itu untuk diri sendiri. Kalau belum tahu manzaqahu arafahu, belum tahu, belum menjalani, belum boleh diijazahkan. Kecuali ilmu hadis, ilmu riwayat boleh mengijazahkan tanpa kemudian mendalaminya. Cukup membaca sekali sudah boleh. Itu ijazah ammah sudah boleh. Kan beda ini riwayat. Nih sebagai contoh, talqin dalam riwayat hadis, talqin dalam thariqat beda rasa. Beda rasa. Antum lewat video aja udah beda, berarti itu asli. Iya. Alhamdulillah. Cuma thariqat saya kan enggak diawali dengan talqin, diawali dengan ngaji. Ngaji sampai sudah paham dia bahwa kita akan menyebut nama Allah yang azim, maka baru kesentuh astagfirullah udah usul. Iya. Tapi kalau talqin dulu dia lagi coba-coba. Coba dulu ustaz ini. Jadi talqin itu percobaan. Nah, saya bukan begitu. Thariqat kita bukan thariqat obral-obral.
Ada yang menjadi berat begini di Kifayatul Atqiyah itu. Asyariat itu kata kasafinatin, motorikatul gulul, kadang kalau menjadi berat, kadang maupun ya Allah. Kan setiap masa ulama berijtihad menganalogkan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bukan bahasa beliau. Kita boleh ringkas lagi. Monggo, gimana? Iya. Iya, kita tunggu ini. Ya kalau syariat ini ya itu bahasa lama, beliau ngomong kepada ulama-ulama santri-santri yang soleh-soleh. Bukan santri yang menang gadget, ya kan? Ini perlu dipahami. Kitab itu ditulis untuk abna'i asli. Jadi abna'i zaman, orang-orang yang hidup di zaman. Ya, di zaman itu belum ada smartphone, yang ada cuma smart people, smart santri. Ya, Pak Kiai pernah dibandingkan orang sama Google. Pak Kiai bilang pernah, sering itu, kita gantung yang pakai Google. Jadi kita di dalil kita di panas pakai Google, kurang ajar. Sekarang banyak santri-santri kurang ajar ini. Masa dia udah puluhan tahun talaki dibandingkan sama Google sekali pencet. Monggo ini. Kalau saya Ali Mustafa ya, itu handphone sudah remuk 2 kali. Apa parah ya? Maaf. Dulu ada kakak kelas saya ditanya, "Ma makna hadal lafaz?" Terus dia jawab, "Min aina ta'rif?" "Min indi nafsi ya sayyidi." Kamu tahu maknanya dari mana? Dari diri saya, Pak Kiai. Iya. Langsung Pak Kiai, "Mana entah?" "Kamu siapa?" "Kamu sudah setara dengan para imam." Kalau kita sudah jadi imam, baru boleh. Jadi kita benar-benar diajar mesti punya rujukan. Coba kalau ada yang ngomong habis baca di Google tanya ini terbang. Ini kakak kelas saya, Abang Kang Kiai, saya duduk di atasnya. Nah, kami dulu cuma salah nulis lempar. Tapi lemparan itu membuat kejahilan saya terkikis. Itu Kiai kalau marahnya dari kolbu. Kalau Kiai sekarang kan marahnya dari kelambu. Udah marah malah dilaporin murid. Kalau marah dari kolbu nggak ada murid ngelaporin, malah seneng. Murid sekarang kan pengennya berguru ala dia bukan ala gurunya. Kalau begitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nggak mungkin sukses. Hadratus Syekh datang ke Syekh Khalil kan disuruh ngaji. Itu mutawatir sudah. Disuruh ngapain? Percocokan. Ya. Itu ujian terberat orang alim. Apa? Khidmah. Paling berat. Maka aqrabut turuq ila Allah khidmatul awliya. Khidmat kepada para awliya itu thariqat qol kepada Allah. Antum enggak perlu ini. Aneh jamin, tapi ya sholat syariat wajib. Karena wirid khidmah itu wirid paling berat, menghancurkan ego nafsiyah. Bawa naik, itu kan menghancurkan. Saya zikir sendiri, pejam-pejam mata sendiri, putar-putar tasbih sendiri, benar. Ya. Orang kalau mau zikir ada namanya radhiyah, menghadirkan rasa kita berguru. Caranya visualkan wajah guru. Orang khidmat tiap hari kemudian. Maka orang khidmah itu khadam-khadam ini, apa istilahnya santri dalam. Ya, ujiannya cuma satu, syak. Antum hilang syaknya pada Kiai, langsung dia balik. Dan itu yang paling banyak tahu rahasianya Kiai. Ya, karena di dalam. Tapi syak langsung lewat. Biasanya syak itu sopir, namanya. Ya. Karena dimarahin kan, kamu ini kesel sopirnya. Di belakang dia mulai awas dia.
Tapi kalau santri dikit dia pakai maaf, pakai itu cara menghabiskan nafsnya. Sufi-sufi seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri 20 tahun menghancurkan nafsianya, baru baca Quran lezat. Kalau orang-orang ini nggak perlu, dia cukup pandang kiainya, beres. Tuba liman ra'ani wa amana, tuba liman ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'a. Sampai 7 kali Rasulullah takdir menunjukkan banyak. Beruntung orang yang memandangku, beruntung orang yang memandang orang yang memandangku, beruntung orang yang tidak bertemu mereka tapi ketemu orang yang bersama kepada mereka. Itulah asrarnya para kiai. Ini yang disebut talaqi. Dilawan pakai Google buatan Yahudi, ente Yahudi. Kita mah kalau sama Yahudi nggak anti-anti seperti itu. Antinya jelas, anti bab agama, bukan bab bangsa ras. Urusan kita dengan Yahudi kalau mereka recokin agama kita, kalau nggak ada urusan. Maka Nabi menikahi Sofia al-Yahudiyah karena agama sama. Kita nggak benci Yahudi karena dia Yahudi. Nubuat Yahudiyah dengan namu afsadani. Kalau dia merusak agama kita baru kita hantam. Ya. Ada sedikit kaidah atau tarikat tertentu. Bukan hanya akbar, tapi a'zam, wa atam, memberi. tapi itu bukan seperti yang dibayangkan santri-santri biasa. Ya. Al-Quran itu thariqahnya musalsalah namanya. Bukan muttasilah. Pertama musalsalah, yang kedua muttasilah. Dua ini pegang-pegang. Apa arti musalsalah? Ittiba'u syekh wasfan wa halan, wasfan wa halan, bahkan jisman wa zatan, bahkan harakatan wa fi'lan. Maka semua thariqah itu jika dia menirukan gurunya dengan baik, maka dia thariqahnya Qur'ani, walaupun namanya Naqsyabandi, walaupun namanya Qadiri, walaupun namanya Syazili, Tijani. Coba lihat bagian. Orang kalau mau tawasul bacanya apa? Tawasul gitu kan. Yang baca apa? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Semua thariqah adalah Al-Fatihah. Kalau ada thariqah nggak pakai Al-Fatihah, nggak usul-usul. Jadi semua thariqah itu Al-Quran. Karena talqin zikir ditirukan cara guru. Kalau Al-Quran, cara baca alif, ba, da, i, ha, kha, itu semuanya ditiru. Di mana gerak mulut gurunya, lidahnya ditaruh di mana keluar bunyinya. Ini huruf yang ada di sini, yang ada di situ, yang ada di semuanya persis sama. Itu sama dengan orang talqin zikir, dimulai dari pusat, diajak, diarahkan kepada kubur-kubur, dibawa ke bahu kanan, lalu dihunjam ke keral qalbu. Sama, itu makhariju, ini makhariju huruf. Kalau orang talqin zikir, itu makharijut tahlil. Jadi tahlil itu supaya tidak pikiran ini kemana-mana, maka harus dipertemukan lidahnya qalbu dengan dinding-dinding mulutnya qalbu. Pusat, kubur-kubur, melakukan dihujam, itu cara aja. Itu baru salah satu. Banyak caranya. Banyak cara. Itu makharij juga, tapi bukan makharij huruf. Menirukan guru sepenuhnya, sebagaimana guru mengambil dari gurunya, guru mengambil dari gurunya, guru mengambil dari gurunya, namanya musalsal. Dan akmalul musalsalat inda ahlil Quran.
musalsal paling sempurna secara zahir, secara riwayat indah ahli Quran. Tapi musalsal yang paling sempurna secara batin indah ahli turuq as-sufiyah, adanya di kalangan para sufi. Jadi mereka ini seharusnya gabung. Itulah yang dilakukan dulu oleh Mbah Munawir, Rapiah, terus muridnya Mbah Sarwani. Habis orang khatam Quran, dikasih dalail, dikasih Thariqah Naqsyabandi. Sama seperti di kampung saya di Sumatera Barat, ya. Abuya Syekh Abdurrahman Al-Batuhanbani, beliau lama di Madinah, lama di Mekah. Setelah khatam Quran, murid-murid diberikan Thariqah Naqsyabandi suluk 40 hari. Anaknya Syekh Muhammad Arsyad begitu juga. Ya, jadi musalsalnya sempurna. Jadi bukan sindir menyindir. Ini saya lihat Al-Quran bilang Thariqah Quran aja, apa gitu aja. Jahil ngomong gitu. Orang Thariqah ngomong Al-Quran nggak ada. Itu juga jahil. Nah, dalam ijazah Thariqah yang saya terima itu ada wasiat. Wa usika ayyuhal mujaz an tukrimul fuqaha wa ahlul Quran wa banyak wajib belakang. Wajib engkau yang dapat ijazah ini untuk menghormati fuqaha, ahlul Quran, hafizul Quran, para kiai, para kita tulis di ijazah yang kita dapat. Jadi kita nggak boleh saling merasa lebih baik, lebih benar. Jadi para kiai kalau baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, terbayang guru di depan. Itu kalau sanad diteruskan terus sampai ke Rasulullah. Cepat kan? Quran itu sanadnya ada dua jenis, ada Jibriliyah, ada Muhammadiyah. Kalau Ahlul Quran syariat riwayat, tahunnya mohon maaf nih. An Sayyidina Muhammad SAW, an Sayyidina Jibril, an Rabbil Izzah. Gitu ya, itu sanad yang saya terima dari yang tadi, kursi tadi. Jalurnya begitu sampai ke bawah. Tapi saya mau nanya, ayyuhuma syekh, Sayyidina Muhammad atau Sayyidina Jibril? Mana yang guru? Nabi Muhammad SAW atau Jibril? Mana yang pantas jadi guru? Mana? Kalau kita belajar dari kecil, Nabi Muhammad belajar dari Sayyidina Jibril. Itu ahlul riwayat. Padahal ahlul riwayatnya lihat juga. Itu antum dia. Mungkinkah seorang yang tembus ke arah Allah ngambil daripada orang yang kalau mendekati arah kebakar? Ini udah dekat misalnya kan? Kita curi-curi start. Berarti Muhammad ya? Wah, saya akan merinding. Bisa mabok-mabok sendiri. Padahal ini gerah, saya langsung dingin. Jadi siapa yang berhak jadi guru? Maka dalam sanad Quran yang saya tulis, saya perbaiki. Ada dua sanad. An Sayyidina Muhammad SAW, an Rabbil Izzah, dari Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah. Ini awalnya Sayyidina Jibril yang bilang Iqra, didekat, nggak bisa juga, didekat sampai 3 kali. Kan dekat doang, ya? Kan di dalamnya sudah ada. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu di dalamnya ada hakikat Quran? Ternyata Sayyidatuna Aisyah yang setiap hari bersama beliau mengatakan khuluquhul Quran. Kalau akhlaknya Quran, zatnya dia apa? Jisimnya apa? Makanya Sayyidina Jabir lihat, ini bukan darah biasa, darah bekal Rasul. Dia minum lebih dahsyat daripada raja.
tulis di piring, siram. Peluk kan nempel di jin hadamnya ya, selamat dengan jin selama-lamanya ya. Ini enggak, darah Rasulullah yang khuluquhul Quran. Jismuhu apa dong? Nafasuhu apa dong? Nafsuhu apa dong? Zatuhu apa lagi? Qalbuhu apa lagi? Ruhuhu apa lagi? Begitu ulama al-marifat mengulik. Sayyidatuna Aisyah sudah buka babnya, tinggal kita buka biliknya. Mereka sudah buka kok, kita biarin buka, masuk ke dalam. Nah, di akhir zaman ini kita diperkenankan untuk masuk ke dalam. Makanya semua kitab sekarang dicetak, guru-guru aneh-aneh muncul lagi. Salah satu yang di samping saya. Makanya aneh-aneh dari ya. Ini kejadian terakhir ini Pak Buya, pakai tren, terutama di perumahan-perumahan. Pesantren-pesantren baru, aktif Al-Quran, Darul Quran, ternyata masih ingat Nabi dulu didatangi seorang yang kurang ajar, terus mengatakan, ya Rasulullah, ittaqillah. Gitu. Sama kayak anak-anak muda sekarang berani bilang, Pak Kiai, di Google nggak begitu. Ittaqillah ya Kiai. Hadallah, Allah yahdi. Sama, itu dia juga kan cucu-cucunya. Yang berani sama pewaris Rasulullah itu pewaris dulu orang yang menghardik Rasulullah. Terus orang itu pergi, namanya Zulkhuwaisirah, kata Sayyidina Khalid, ya Rasulullah, izinkan aku nyembelih orang itu. Sayyidina Khalid bergetar aja sama orang-orang aja, berarti parah dong. Gak ada orang berani ngomong begitu. Sayyidina Umar ditanya, hari apa ini wahai Umar? Umar mau jawab hari Jumat. Ingat, jangan mau diganti sama Rasul. Allah wa Rasuluhu a'lam. Waduh udah jelas hari Jumat. Gak berani bilang ittaqillah ya Rasul. Sekali saja Sayyidina Umar berani bersuara agak tinggi. Ketika mau sampai di Mekah, tertahan di Hudaybiyah. Apa kata Sayyidina Umar? Aku din Rasulun anta. Saya bilang pakai, memang sampean kiai, kita pakai wacana lagi. Memang sampean kiai, masa kiai begini? Itu pakai gimana? Tangan dan gini kan? Bener? Keras kayaknya mau terbang gitu. Pak kiai, kita bukan Rasul. Rasulullah pernah. Rasulullah tak pernah kuliah psikologi, tapi mengerti cara menangani orang marah. Dalam ilmu psikologi, kalau orang lagi marah, siapapun di depannya dia musuhi. Karena dia mau dijawab sama kufur. Bisa Umar tidak terselamatkan. Akhirnya Allah ilhamkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memegang dia dari samping, bukan dari depan. Ya Umar, tahukah kau ada ayat yang menyebutkan bahwa kita akan masuk ke negeri ini, ke negeri Mekah? Di tahun mereka, insya Allah, itu ada insya Allah yang lupa. Kata Sayyidina Umar, ka'ani lam asma'ha. Gara-gara kepala Umar, langsung cium tangan Rasulullah, minta maaf Rasulullah. Puasa 40 hari 40 malam, tidak pernah tidur, dan siangnya tidak pernah mengatakan kecuali istighfar. Itu orang beberapa kali mereka nyakitin para kiai kita, nggak ada tobat, malah ngancem jadi panitia hisab. Awas kau, nanti saya tunggu di mobil hisab. Memang masih sempat bro. Ente ngurus diri sendiri dengan kata-kata ini, itu udah gak sempat jadi saksi kita. Kita ketika mau dihisab, tinggal kita bilang, saya punya syarat kepada Hadratus Syekh. Beres. Bukan akhir namanya, tinggal bilang, saya bersama kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Muhammad Bahaudin Syah Naqsyabandi. Nanti dicek oleh beliau tuh, benar ini? Dipanggil untuk wali-wali. Disebutkan semua dalam kitab-kitab tasawuf bahwa imam-imam yang kita ikuti
malahannya mereka akan ikut membantu kita menjawab. Seperti seseorang yang sedang diuji skripsi disertasi, membimbingnya ikut membelanya. Ikut belanya. Waktu Syekh Hasan itu muji Pak Kiai, bahwa dosen-dosen dari India, dari mana-mana, dari Suriah, beliau kan membimbing Pak Kiai Mustafa itu dicetar, beliau ikut bantu. Malah seakan-akan yang debat, yang lagi ujian Syekh Hasan itu dengan waktu itu Syekh Taufik Al-Quti, orang lebih rigid sekali. Kira begitu. Di ujung hadis Nabi mengatakan, biarkan dia wahai Khalid. Ini Nabi sudah baca print takdir. Di takdir ini kan ada printnya di Lauh Mahfuz. Apa kata Nabi? Nanti dari keturunan dia akan muncul Khawarij. Kenapa Nabi nggak bunuh saat itu? Emang nggak boleh. Itulah yang sama kejadiannya seperti Nabi Musa tidak boleh melawan Dajjal Samiri. Malah nanya, "Akhatbuka ya Samiri?" Ustaz Ahmad, coba diterjemahin pakai gimana terjemahan? "Akhatbuka ya Samiri." Apa yang kau katakan wahai Samiri? Bukan Bahasa kita, bahasa saya. Itu bahasa halus ya? Halus lah. Giliran Sayyidina Harun ambil jenggotnya. Makanya kan kalau jenggot ini sangat senyaboy. Waharin jenggotnya. Gak becus kalau boleh semua. Kira-kira gitu. Kata Sayyidina Harun. Ya benar bumi. Emang iya kan dia benar bumi. Saya benar siapa? Itu udah pasti manggilnya ya benar bumi. Ngingetin lemahnya. Tapi giliran ketemu si Dajjal As-Samiri, kayak sendiri. Kenapa jenggotnya nggak ditarik juga? Karena Nabi Musa sudah baca perintah ini. Ini yang akan membunuhnya Nabi Isa. Samiri itu yang bunuh Nabi Isa. Dan itu bukan di zaman Nabi Isa turun pertama, turun kedua kali. Coba bayangkan, nabi-nabi dahulu tidak diizinkan melawan Dajjal. Tapi umat akhir zaman, muka-muka kayak kita yang pas-pasan ini, itu diperintahkan untuk mempersiapkan diri ketemu Dajjal. Berarti tugas kita berat. Orang yang dapat tugas berat mungkin gak dibiarkan Allah. Pasti di training dulu. Trainingnya namanya ma'rifatullah. Maka torikot-torikot kita nggak boleh hanya berhenti di wirid-wirid, zikir-zikir, ijazah-ijazahan. Harus mulai masuk kepada jantungnya torikot, itu ma'rifatullah. Supaya nggak sibuk. Kalau orang wiridan capek. Tapi kalau orang berma'rifat, setengah malam, setengah hari rasanya sebentar. Coba antum wiridan 10 menit aja udah pegel. Coba dari tadi lupakan kakinya kesemutan. Alhamdulillah. Ini belum, saya belum mau ma'rifatullah yang serius, ini baru kulit-kulit itu belum bahas alif apa lama, belum kita bahas. Ruhaninya kayak terbang, badannya udah gak berasa. Itu yang terjadi. Apa kata Nabi nanti akan muncul di akhir zaman? Qaumun yatluna ayatillahi ratfa, tapi la yujawis imanahum araqi. Karena ajirahum, kalau diriwayatkan imannya gak tembus sampai ke, jangankan ke jantung kolbunya, setidaknya gak nyampe. Berarti dia cuma ngapal doang, indeks doang, ngapal sepinter, apalagi nyebutin nomor, tinggal buka Google kan. Terus yang paling dahsyat itu di belakangnya. Faiza lakitumuhum faqtuluhum. Jika kamu bertemu mereka, perangi mereka. Karena sekarang belum perang fisik. Perangnya sekarang opini, dalil. Kita siapkan dalil. Sekarang zamannya bukan lawan kayak antum tolibin. Jadi antum kalau debat sama mereka jangan bilang di dalam kitab antum tolibin, ketawa dia. Sekarang kalau mau debat di dalam Sahih Bukhari bab sekian, ya jangan pakai berkata Imam Al-Baijuni. Apa kata dia? Gak laku. Saya ngomong hadis itu ngomong Al-Baijuni, nggak nyambung.
Maka saya berharap pesantren-pesantren minimal ada satu kitab hadis hidup diajarkan. Sahih Muslim kah, Abu Dawud kah, Sahih Bukhari itu betul ya. Dengan arba'in dulu. Sama kayak mereka tak? Ya. Nah, apa kata Nabi? Yatluna ayatillahi rabbana paling penting. Mereka yatlun itu artinya hafal. Mereka banyak hafal Quran. Karena dulu Nabi kalau ngomong baca Quran, hafalan semua. Nggak ada pakai mushaf orang baca Quran dulu. Jadi kalau Nabi ngomong ikra utlu itu, ya, di luar kepala. Cara baca teks, kembalikan ke zaman dalam berbicara. Maka coba saksikan media-media untuk menghafal Quran di akhir zaman pasti banyak. Rotbah akeh, benar. Ini nubuat Nabi. Apa kata beliau? Di akhir zaman mereka baca Quran, hafal Quran, rotbah. Baik Qurannya atau media untuk tempat menghafal Quran bukan jamur, rotb. That's all. Benar nggak banyak sekarang? Banyak sekarang. Sekarang kayaknya nggak dihargai lagi pesantren Quran, jamiah Quran, kelamaan. Mereka maunya 40 hari hafal. Tadi kita ngobrol sama yang kita seperti itu. Ada ya. Pak Dayat, aduh, antum terang sekali nggak kelihatan ya. Ustaz Dayat ini cerita tentang sarung yang saya pakai, tapi ini bukan hadiah dari beliau. Ternyata beliau sangat berkaitan dengan sarung. Bisa disebut ya, daripada itu kita ya. Jadi satu sarung yang masterpiece-nya, itu ditenun seminggu cuma dapat 1 atau 2. Saya langsung nimpalin, Ustaz, kiai kalau menenun kolbu santri begitu, nggak usah banyak-banyak, seminggu. Coba ditinggal sehari, berapa enggak? Dan yang unik, menenun itu beda hari, beda hasil, beda sarung, orang yang buatnya sama, lurusnya agak beda-beda dikit. Dan semakin manual, semakin mahal. Semakin digital, semakin murah. Pilih mana? Offline atau online? Hafal Quran, sitik-sitik, ya, dikit-dikit, tapi nancep. Daripada cepat hafal, juga cepat hilang. Pilih mana? Ya, kita ditanam, ditusuk benar-benar. Kayak betul-betul diaduk-aduk. Jadi kalau naruh anak di pesantren, siapkan anak seperti penung. Siap nggak mau diapain? Kecuali mau instan, harganya murah. Ya, makanya juga. Pakai tidur, pakai ini kan pakai tidur kan enak. Ya, saya ngeluarin begini sih sekalian. Pas ke Jawa atau biar sah jadi aswaja. Baik, ini nubuat Rasulullah. Apa nubuat Rasul di akhir? Jadi kalau saya kita terjemahkan secara bebas, di akhir zaman akan banyak lembaga-lembaga, orang-orang yang sibuk menggerakkan hafal Quran, tapi imannya tak nyambung ke dalam kolomnya karena dia tidak bersama. Kalau bersama itu takiyah. Jadi takiyah itu hanya Syiah. Jadi ntar takiyahnya pakai Jazariyah. Udah bagus Ustaz punya sanad Jazariyah, itu buat orang di situ. Nanti klien kami bersama. Hati-hati. Kalau tenun bisa jual mahal, boleh. Jual murah boleh. Mahal. Aku dulu mahal, tapi kalau sudah cinta dikasih kan? Berikan. Untuk ciptaannya enggak? Jadi kita lihat ini mahal, tapi karena kita cinta, kita kasih aja. Murid kalau patuh,
kalau patuh kepada guru, taat, tidak pernah sakit hati, didik, apa-apain, nanti gurunya ridho. Kalau gurunya sudah ridho, dipegang aja kepalanya, ilmunya masuk. Apalagi doa tiap hari, kata mereka, doa apa ada sholat itu bid'ah. Padahal kiai untuk memantapkan rohani murid itu dengan doa pada sholat. Ini yang nggak ada di majelis mereka, makanya karbitan. Jadi tolong jangan ditinggalkan doa pada sholat. Kenapa dulu pesantren nggak ada kesurupan? Karena tahlilnya kencang-kencang. La ilaha illallah. Setan mau datang dari pintu mana? La ilaha illallah hisni. La ilaha itu benteng, mau datang dari mana dia? Gak bakalan. Hidupkan tahlil, ya? Hidupkan tahlil pagi sore. Kalau kiainya belum dapat talqin, biar talqin. Jangan ambil talqin dari YouTube. YouTube itu untuk tabaruk aja, ya. Barangkali itu kami pun masih mau jalan lagi. Mohon maaf belum sempat salam-salaman, ya. Masih corona. Tadi saya bertempat beliau berdua Kiai Idris, ya. Kiai Idris. Semoga yang hadir kita semua berkah Allah. Doakan kami supaya istiqomah. Saya juga tidak tahu masa depan seperti apa yang terjadi pada aswaja kita, alusnya kita, kiai-kiai kita. Tapi untuk mereka, untuk perjuangan ini, mari sama-sama kita kirimkan surah Al-Fatihah. Demikian dari kami, Bapak Ibu. Mohon maaf kurangnya. Subhanallah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para kiai-kiai yang dimuliakan Allah, masih berkenan dengan berguru bersama Ustaz dari tahun 2009, 2011 saya dipanggil khusus oleh Kiai Manan Abdul Wani, disuruh mencari salah satu muridnya Mbah Hasan yang masih ya, dari sekian kiai, sekian guru, ya termasuk ke almarhum Profesor Kiai Hasan. Ternyata beliau menyarankan supaya datang ke Banoket. Akhirnya biidznillah beliau menyampaikan, menceritakan salah satu yang diamanahkan saya dari waktu itu di lembaga takmir adalah tentang sholat. Akhirnya beliau mengijazahkan, mengajarkan, mentalkinkan kepada saya dalam kondisi yang masih utuh begitu. Dan beliau menyampaikan pesan saya, walaupun buku ini telah dilengkapi dengan dalil dan gambar, sepatutnya tetap belajar pada para guru atau kiai yang betul-betul kiai. Ya, tadi Pak Kiai ada yang instan tadi mungkin kira-kira begitu. Jadi ini tulisan beliau, kiai yang betul-betul kiai. Dan seperti Daud beliau, al-ilmu dinun wa sholatu dinun fa'udullah ma'akumu dahadakumah. Dan alhamdulillah ini jamaah walaupun sesederhana mungkin atas amanat beliau saya suruh menyampaikan, terutama yang sudah kiai, yang punyai disuruh menyampaikan. Kita tidak tahu bahwa bersama tentang sholat itu perlu bahkan penting. Kami pun diminta ditambah beras 2 kali, masih sugengnya Gus Irfan ketua yayasan waktu itu sama Gus Kasih, dan beliau menyampaikan hal itu sangat mendasar, sangat penting, apalagi hal-hal yang lain. Ini baru sholat kiai. Hari ini saya ajarkan ke panjenengan. Semoga berkah manfaat. Terima kasih Kiai, terima kasih. Dan hari ini juga kami mendapat tamu kehormatan dari Pasuruan panjenenganipun Kiai Hamid Faruk. Kiai Hamid Brunsewu, ini hadiah untuk jenengan. Tidak seberapa Kiai Hamid, hanya saya yang bangga dengan jenengan.
Mugi-mugi dados kedinginan Allah pakat kula dan guru-guru dan kiai. Hari ini juga ada tamu kehormatan kami, cucu Kiai Haji Waliullah Kiai Abdul Hamid putra Kiai Idris Amin Nun Sewu, panjenenganipun Kiai Haji Nailul Rahman yang lebih terkenal Gus Alma, Ketua Rijalul Ansor Jawa Timur. Nun Sewu Kiai, terus salam takdim datang rumah Yai. Niki hadiah datang Yai mandi, salam pulang ya, ngapunten ya. Maka tadi banyak teman-teman Ansor, Rijalul Ansor, saya minta hadir ke sini karena ketua beliau Jawa Timur ada di tempat kita. Nun Sewu Ansor.